Dan Nottingham Forest merekrut lebih banyak pemain dalam satu musim panas daripada klub Inggris lainnya sepanjang sejarah, yakni. Oh bisa nggak sih kalau beli Dan pemain takutnya ngutang? ditagih lebih galak. Oh iya sih benar. Salah ya? Terus akhirnya gratis. Gratis ya, aduh. Ampun sampai keluar ini. Salam Sportster, balik lagi bersama gue Dimas Santai dan Fitri Syamsu. di sini kita bakal ngebahas tentang dunia persepak bolaan. Mungkin bulu tangkis, ada basket, Semuanya. Untuk Semuanya. berita paling pertama Sportster di hari ini ada apa nih Kak Fitri? Kali ini kita akan membahas yang lagi seru, yaitu pertandingan pertama fase grup Liga Champions. Oke. Nah, dimulai dari kekalahan 1-0 Chelsea atas Dinamo Zagreb di grup E. Demi apa? Chelsea kalah sama Dinamo. Yes. What? Oke. Mengikuti jejaknya MU ya. Gak apa-apa. Nah, serangan balik cepat tuan rumah membuat gawang Chelsea berhasil dijebol Mislav Oršić. Oke. Nah, kemenangan atas Chelsea menjadi sejarah bagi Dinamo Zagreb yang baru pertama kali bertemu The Blues. Sementara dari statistik ini, kekalahan ketiga Chelsea di laga pembuka fase grup Liga Champions. Padahal orang-orang pasti udah pada kepengen Chelsea yang menang dong. I mean Thomas Tuchel, Tim besar. tim besar juga, semua striker saya juga udah pada bener. Ada Kante juga di situ. Tapi ternyata kayak kenapa gitu ya? Nah, itu dia. Kenapa apa yang terjadi Kak? Nah, Thomas Tuchel ya, pelatih Tuchel. Thomas Tuchel, oke. Pelatih Chelsea marah besar dengan kekalahan itu. Of course. Bayangkan coba, The Blues mendominasi pertandingan tapi gagal mencetak gol, bahkan akhirnya kalah. Dari total 15 percobaan ke gawang Dinamo Zagreb, hanya 3 tembakan on target, sisanya masih jauh yang diharapkan. Oh, itu tumpul banget. Tumpul Bayangin banget. 15 yang ditembak tapi cuma masuk 3 doang. Jadi serang-serang terus malah kebobolan kan. Mampun dah. Oke. Gitu. Itu kenapa bisa tumpul banget ya Kak? Mengecewakan kan ya. Asli. Nah, dan lebih mengecewakan lagi juga buat Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang. Dia menjalani debutnya bersama Chelsea di pertandingan ini tapi gagal mencetak gol. Aubameyang itu baru direkrut Chelsea dari Barcelona pada 2 September lalu. Tapi mungkin karena baru kali ya. Jadi belum klik dengan pemain Chelsea yang lain sih. Tapi pas awal-awal Aubameyang ada di Borussia Dortmund, itu udah bagus banget. Terus tiba-tiba dia masuk lagi ke Arsenal. Wah, itu udah bagus gacor-gacornya. Terus tiba-tiba masuk ke Barcelona. Belum kali ya. Masih Tadi dingin apa? kali. Aubameyang. Aubameyang. Susah ya. Iya emang. Nah, tapi masih banyak pastinya selain Chelsea itu klub besar lainnya yang menelan kekalahan, tak lain ada Juventus. Nah, kenapa Juventus bisa meledak sama PSG kemarin? Gak usah dibahas kali ya, langsung skip aja ke lagu gimana? Belum menit kelima loh, gua nonton di menit kelima Mbappe langsung jebret, gua langsung kayak wah 5 menit Juventus. Kenapa? Nah, itu. wakil Italia yang bertanding di grup H menyerah dari wakil Prancis Paris Saint-Germain. Asli. Oke, PSG 2-1. 2 gol Kylian Mbappe yang membuat Juventus kalah. Nah, kekalahan itu diakui pelatih Juventus Massimiliano Allegri karena timnya takut tuh menghadapi PSG. Sehingga 20 menit dari awal pertandingan mereka justru tertekan. Nah, beruntung mereka bisa bangkit meski gagal menyamakan kedudukan. Tadi kan udah yang kalah nih di Liga Champions. Yang menang gimana nih Kak kabarnya? Nah, masih dari arena Liga Champions. Sekarang kita membahas tim-tim besar yang meraih kemenangan. Oke. Dari grup G, Borussia Dortmund tanpa kesulitan menaklukkan wakil Denmark, yaitu Copenhagen ya, 3-0. Kemenangan lain juga diraih wakil Portugal, Benfica, yang mengalahkan Maccabi Haifa 2-0 di pertandingan grup H. Oke, hasil klub besar lainnya ada siapa lagi nih Kak Fitri? Nah, juara bertahan Real Madrid melawan Liga Champions 2022-2023 dengan mulus ya. Real sukses mengandaskan Celtic 3 gol tanpa balas di Celtic Park. Oh, oke. 3 gol kemenangan Real Madrid di kandang Celtic seluruhnya tercipta di babak kedua, masing-masing lewat aksi Vinicius Junior, Luka Modric, dan Eden Hazard. Lama Eden banget Hazard gua ya. ngedenger Eden Hazard Eden udah Hazard ya. terkali gue inget tuh 2014 sama. ya. Iya, ini udah Eden Hazard lagi. Berarti udah mulai gacor lagi nih. Mungkin udah mulai capek dia duduk di bench kan, dia kepengen main sekarang. Oke. Nah, berkat hasil ini Real Madrid untuk sementara berhak memuncaki klasemen grup F dengan 3 poin, sedangkan Celtic terpuruk di dasar tabel.
Oke, mungkin kalau Real Madrid ngelawan Celtic ya oke lah ya. Ya Real Madrid Celtic gitu. Terus ada satu lagi tadi Borussia Dortmund lawan Copenhagen. Oke lah. Ada apaan lagi nih Kak dari laga-laga lainnya? Nah, di laga lain kita zaman Erling Haaland lagi. Berlanjut di Liga Champions musim ini. Kontribusinya turut berandil membawa Manchester City membungkam Sevilla 4-0 di Estadio Ramon Sanchez Pizjuan. 4-0. 4-0. Tebak-tebakan gue Erling Haaland nyetak hat-trick lagi deh. Hat-trick gak dia kira-kira golnya? Enggak. 2 gol. Oh, Jadi oke. Haaland tuh Hampir memborong 2 gol dalam kemenangan Manchester City kali ini. Pokoknya lebih dari 1 lah ya. Kayak seumur-umur gue ngelihat striker gak ada yang segacor dia loh. Ampun itu orang, gak bisa di stop apa gimana ya? Nah, sementara itu 2 gol lainnya masing-masing diciptakan oleh Phil Foden dan Ruben Dias. I see. Oke. Berkat hasil ini Manchester City berhak memuncaki klasemen grup G dengan poin 3 unggul selisih gol dari Borussia Dortmund, dan di sisi lain Sevilla terbenam di kasar ke klasemen ya. Oke. Sekarang kita bakal ngebahas tentang rival lu nih, Juventus Skip itu. aja ke lagu lagi. Jangan dong. Jangan please. ya. Jangan yang Skip ini aja. harus dikasih tahu dulu. Aduh. Secara cepat juga nggak apa-apa deh. Kalau bete. Gimana ya? Oh, baik. AC Milan hanya bermain imbang 1-1 menghadapi wakil Jerman Salzburg ya. Sementara itu pesta gol diraih oleh Shakhtar Donetsk yang menang telak 4-1 atas Leipzig. Ada apa dengan semua per-Italiano ini? Juventus yang kalah dan juga AC Milan yang imbang malah 1-1 nih Zederation. Gua kepengen tahu sama dunia perbelanjaan nih. Bursa transfer itu kan sudah tutup. Bagaimana akhirnya? Oh, ini belanja pemain ya, bukan Iya. belanja tas, Bulanan. bulanan. Bukan Oke. juga, Sayur-sayur bukan. Oke. Bukan. Gimana? Paling seru kita akan membahas penutupan bursa transfer nih. Siapa klub yang paling boros belanja di musim panas ini? Deng. Deng. Miris kalau kita lihat hasil Liga Champions. Nah, ternyata Chelsea menjadi klub paling boros dengan membelanjakan 278,99 juta euro atau sekitar 4,1 triliun rupiah. 4,1 triliun Chelsea belanja. Yes, pada bursa Belanja. transfer musim ini ya. Dia belanja apa aja? Ampun. Nah, itu dia, bukan beli sayur ya. Bukan. Kalau itu udah sayur, itu ibarat dipakai sebulan 2 bulan terus basi Basi semuanya. ya. Semuanya basi. Basi ya. Ini apaan nih? Dan dana itu untuk merekrut 8 pemain ke Stamford Bridge. Yaitu Chelsea mendapatkan 2 pemain sekaligus Pierre-Emerick Aubameyang dari Barcelona dan meminjam Denis Zakaria dari Juventus. wait. Bentar. 8 triliun. 4,1 ya tadi? 4,1. 4,1 triliun Duit untuk semua tuh ya. ngebeli Aubameyang yang nggak nyetak gol. Sama sisanya nggak tahu kemana. Belum, kan masih baru. Oh iya masih Belum. baru. Sabar. Oke. Siapa tahu kan kalah kayak MU kan, tapi kesininya malah menang. Iya sih benar sih. Ya oke lah. Abis ini ada siapa lagi nih yang beli pemain? Nggak hanya Chelsea yang terboros, ada juga Manchester United yaitu 3,68 triliun rupiah, West Ham 2,8 triliun rupiah, Tottenham 2,6 triliun rupiah, Nottingham Forest 2,49 triliun rupiah, dan ada Manchester City 2,15 triliun rupiah. Manchester City menurut gua yang tadi yang paling kecil ya. Yes. Tapi dia yang paling gacor nih. Gacor. Performanya. Gacor, yes. Dibandingkan sama Chelsea yang udah ngebuang 4 triliun. Tapi nggak tahu bagaimana. Mungkin masih baru. Masih baru. Kita lihat. Bagaimana dengan bursa transfer yang lainnya nih Kak? Nah, dari hasil bursa transfer musim panas ini bisa dirangkum sebagai berikut. Gaskan. Klub Liga Inggris menghabiskan lebih banyak uang dari gabungan Liga Spanyol, Liga Italia, dan Bundesliga Jerman. Kayaknya itu emang tahun ke tahun seperti itu Federation. Oke. Dan seperti yang tadi kita bahas, Chelsea menjadi tim terboros dalam sejarah Liga Inggris. Oke. Nah, Manchester United memecahkan rekor pengeluaran musim panasnya sendiri. Untuk ngebeli si Kemarin tuh kita bahas siapa tuh ya? Anthony. Yang mahal ya? Iya, Anthony. Yang dari Ajax, ya, Sao Paulo. Dan Nottingham Forest merekrut lebih banyak pemain dalam satu musim panas daripada klub Inggris lainnya sepanjang sejarah, yakni 21 pemain. Hah, Nottingham Forest ngerekrut 21 orang. Iya. Lah, kan pemain ada 11. Cadangan ada kurang lebih 10 atau 8 orang. Mungkin supporter. Itu udah ibarat ngebikin tim baru itu kalau gue bilang-bilang. Dapat 2, kurang 1 orang lagi. Oh iya benar. 2 tim. Kurang 1 orang sama kurang coachnya palingan. Ampun. Oke, Generation mungkin itu bakal menjadi hal yang meledak yang sedang terjadi di sekitar tahun 2022 ini. Nottingham Forest ngebeli 21 orang dan membuang 21 orang lain. Kenapa sih klub-klub itu pada gila-gilaan buat ngebeli sampai triliunan gitu? Chelsea 4 triliun tadi. Kayak kok bisa Jawabannya sih? 1. Karena ada duit.
Karena ada duit. Coba nggak ada duit. Iya bener, nggak bakal dibeli. Nggak bakal beli. Ngutang palingan. Jangan juga dong. Oh nggak bisa nggak sih kalau beli Dan pemain takutnya ngutang? ngutang ditagih lebih galak. Oh iya sih benar. Salah ya? Terus akhirnya gratis. Gratis Wah, ya, aduh. aduh. Ampun sampai keluar ini dari gua. Oke. Nah, jadi karena biasanya klub-klub besar membutuhkan para pemain bintang agar bisa mempertahankan atau merebut juara musim ini, dan para pemain bintang itu pasti harganya kan mahal banget kan. Tapi dari semua liga itu siapa sih yang paling banyak ngeluarkan uang? Nah, dari tahun ini pengeluaran di 5 liga top Eropa, yakni Liga Inggris, Liga La Liga, Serie A, Bundesliga, dan Liga 1. Aha. Liga itu apa sih Liga itu Spanyol ya? Liga A gitu. Ngomongnya gitu. Liga A. Iya. Oh, oke. Gua nggak tahu kenapa. Padahal Liga 1 kan. Oh, Liga A. Ini Ya, Liga A. Spanyol ya? Enggak, Liga 1 itu ini Perancis. Oh, Perancis. Yang ada PSG-nya Liga, gitu. oke. Ha. Nah, meningkat sebesar 52% menjadi 3,88 miliar pounds. Berapa tuh ya? Naik artinya penjualan. Iya. Yep. Oh, oke. Nah, Liga Inggris menyumbang 49% dari pengeluaran itu, proporsi tertinggi sejak musim panas 2008 dan hampir 3 kali lipat dari pembelanjaan terbesar kedua Serie A yang mencapai 646 juta pounds. Oke. Kita bakal ngebahas tentang orang yang gue takutin di minggu ini. Ada yang ngamuk. Ampun, namanya depannya A. Amang. Oh, bukan. Anthony, Bu. Oh, Anthony. Ini agak-agak menyeramkan ini. Ini yang mahal ya. Iya, asli. Mahal. Dia udah ngancurin transfernya MU, MU. tapi emang Ngamuk juga. kualitasnya tuh bagus. Kualitas bagus ya? Bagus banget. Bagus. Kemarin lawan Arsenal dia nggolin. Golin. Kan Arsenal kalah. Ya malu dong, mahal-mahal tapi Nah, iya itu dia. nggak Tapi golin. mungkin kita bakal ngebahas lagi lebih lanjut lagi nih. Nah, masih dari bursa transfer ya, ada drama yang terjadi atas kepindahan winger baru Manchester United Anthony. Drama apa lagi? Itu dia, entah bagaimana ada agensi lain tiba-tiba mengklaim dirinya ikut membantu kepindahannya dari Ajax Amsterdam, dan mereka yakni Forza Sports Group yang mengklaim mereka ikut berperan atas kepindahan sang pemain ke Old Trafford. Oh, maksudnya tuh dia kayak minta klaim duit gitu apa gimana? Nah gitu, jadi ada 2 agen yang mengklaim ikut berperan besar dalam kepindahan Anthony. Pihak yang terlibat adalah sebuah agensi pemain bernama Forza Sports Group. Pihak satunya adalah agen Anthony, yaitu ya Junior Pedroso ya kalau nggak salah ya. Kok bisa sih? Gitu. Kok bisa kayak begitu? Kayaknya uang ya pasti ya. Oh, oke. Nah. Maksudnya gue kok bisa diklaim gitu loh. Ya karena ada uang komisi sebesar 20 juta pounds yang diperebutkan. Duit pasti kalau ada Gitu. duit mah orang langsung begajulan. Oke. Nah, tapi karena Anthony merasa Forza Sports Group tidak memiliki andil, dia menegur langsung lewat Instagram story di akunnya. Oh, gitu. oke. Hati-hati karena Ya makanya kalau misal lu nggak ngelakuin apa-apa, nih jangan ngomong lu ngelakuin apapun, yang ada ntar kan bakal ribut. Ini contoh Anthony ini. Dia di Instastory nulisnya kecil-kecil gitu nggak? Terus dia ada lope-lope gitu nggak? enggak dihitemin warna hitam putih. Hitam putih. Gue banget itu. Oh ya, maaf jadi kesinggung nih. Kenapa sih gitu Anthony? Dia ngomongin apaan? Nah, dalam sentilan itu Anthony mengaku heran mengapa mereka mengaku ikut andil dalam transferannya dari Ajax ke Manchester United. Oke. Jadi kan dia bilang itu kan sebuah lelucon karena pekerjaannya begitu banyak dari timnya dan keluarga, tapi orang lain justru berusaha mengambil ahli kendali. Nah, Anthony juga meminta penghapus namanya dari publikasi mereka, dan akhirnya Anthony ini meninggalkan Ajax Amsterdam dan pindah ke Manchester United dengan transfer sebesar 100 juta euro atau sekitar 85 juta pounds ya. Oke. Rupiahnya berapa tuh coba? Gua nggak tahu lagi. Segitulah yang kemarin kita Gak bahas. ngerti ya. gue. Tapi kalau misalnya gue bisa bilang ke Zeroation sekarang, kalau misalnya ada masalah, nggak usah dibawa ke publik, nggak usah dibikin story. Kenapa sih? Iya, kenapa nggak langsung? Apa gunanya itu sosmed itu kalau nggak dibawa-bawa ke netizen? Iya kan, langsung aja WhatsApp sama kekasih gelap Anda. Terus lu cerita, ini mantan gue atau pacar gue giniin gue, lu bisa jemput gue nggak sekarang? Zaman sekarang nggak perlu ditutup-tutupi, langsung umbar di sosmed langsung. Makanya, tapi yang ada kan jadi gini, kita berdua jadi tahu, iya kan? Itu. Semua orang harus tahu pokoknya. Kalau perempuan, nih ada masalah jebret dibawa ke Instastory misalnya. Itu kesukaan perempuan. Kami suka mengekspos semuanya. Tapi kan jadi banyak orang yang jadi kepengen tahu, bahkan mungkin kayak ngajakin lu jalan atau apapun segala macamnya gitu loh. Kenapa nggak one by one aja gitu, lu sama siapa gitu kan langsung kelar. Ya gitulah kurang lebih Zeroation. Andai kan gue perempuan, tapi enggak, gue laki-laki. Jadi gue cuma bisa mendem doang.
terus telan ludah, terus gue jalanin semuanya Habis ini sendiri. posting langsung udah. Oh ya, abis ini gue posting ya. Oke, kalau gitu. Dari dunia luar negeri Eropa, kita bakalan balik lagi ke home ground kita tentunya, Indonesia. Ada berita apaan nih Kak? Dari Arema FC, Javier Roca resmi ditunjuk sebagai pelatih di sisa musim 2022-2023. Oke. Roca sendiri akan memulai melatih Evan Dimas dan kawan-kawan pekan ini. Mamen Evan Dimas, kembaran gue. Abis itu ada apa Nah, lagi? ex pelatih Persik Kediri ini akan mengisi posisi Eduardo Almeida yang sebelumnya sudah diselengserkan. Keputusan untuk memberhentikan Almeida ini tidak terlepas dari sejumlah hasil minor yang didapatkan Singo Edan. Situasi ini diperburuk dengan keluhan para Aremania atas gaya bermain Almeida yang pragmatis karena tidak sesuai dengan karakter sepak bola Arema. Pragmatis tuh apaan sih? Nggak Cara paham. main? Mungkin ini kali ya, lebih simple. Baru mungkin, kali atau ini apa. dengar pragmatis nih. Iya, gue tahu pragmatis tuh kayak ini, metode penyembuhan. Gue kayak gitu. Ya. Pragma. Pragmatis, gue nggak tahu dah. Oke, kalau dari kabar timnas bagaimana nih Kak? Kabar terbaru dari Timnas U16. Pelatih Bima Sakti memanggil 36 pemain untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U17 2023. Oke. Mayoritas yang dipanggil adalah alumnus Piala AFF U16 2022. Nah, 36 pemain tersebut akan mengikuti seleksi dan pemusatan latihan atau TC di Yogyakarta. TC berlangsung sejak Senin 5 September lalu dan selesai 25 September mendatang. Oke. Mungkin ini bisa dibilang good luck ya buat timnas kita juga. Semoga bisa menang, semua bisa tampil gemilang juga. Dan untuk Evan Dimas, kembaran gue, jangan lupa lah kalau misalnya kepengen nongkrong kita main-main lagi lah. BTW, ngomongin tentang U17 tadi, soal Piala Dunia di Indonesia itu gimana Kak? Nah, dua perwakilan FIFA ya, Jose Ariston Padre Kaslip dan Lavin Vignesh mengunjungi kantor PSSI Selasa 6 September. Oke. Kedatangan mereka untuk berdiskusi terkait persiapan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 ya di 2023. Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 pada tanggal 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Nah, ada 6 venue nih yang disiapkan, yaitu GBK, yaitu Gelora Bung Karno Jakarta, Of course. Sijalak Harupat Bandung, Manahan Solo, Kapten I Wayan Dipta Bali, Jakabaring Palembang, dan Gelora Bung Tomo Surabaya. Wih, kota-kota besar semuanya itu. Yes. Tempat-tempat destinasi wisata juga buat para yang ingin nonton Piala Dunia lagi. Tapi kayak Bali paling pecah sih gue bilang. Enggak, Jakarta juga sih. Jakarta Bali sih kalau gue bilang. Tapi jangan salah, ini futsal juga timnas nih lagi berlaga nih. Demi apa? Yogyakarta. Sekarang detik ini. Yes, MNC International Futsal Cup 2022 Oh, di mana? di Yogyakarta. Oh, di Yogyakarta. Jakarta. Piala Dunia. Nggak sih, International Cup aja sih. International Cup Kemarin itu nggak sudah- bisa dibilang. sudah Tapi menang emang ya? timnas-timnasan. Timnas kemarin lawan Thailand sih ya. Ya lawan Thailand kalau nggak salah. Nah, besok ini lawan Malaysia. Kemarin lawan Kamboja. Oke. Bentar. Kita lihat dulu. Oh, Korsel 6-0. Oh, 6-0. 6-2. Yang 6 siapa? Indonesia. Indonesia. Korea Selatan 2. Dan Parah besok nih mau sih. lawan Selangor Malaysia. Kalau dari perfutsalan dunia sekarang, itu yang lagi megang tuh siapa sih? Yang lagi megang yang paling jago ya? Dunia ya. Iya, yang dunia nih. Apakah Brazil mungkin? Spanyol deh kayaknya ya. Spanyol kemarin tuh. Ya Spanyol kayaknya Piala Dunia. Spanyol yang menang ya? Lupa yang juara. Iya, Spanyol kayaknya. Indonesia menang deh 3 lawan Selangor. TOT United Malaysia 3-1. Oh, artinya yang paling bagus Spanyol ya? Spanyol. Oh, Enggak, oke. Sebenarnya banyak yang paling bagus, cuma kan mungkin yang juara kemarin Spanyol kalau nggak salah ya. Aku lupa Tapi kalau misalnya itu dari klub yang paling bagus itu Spanyol. Tapi kalau misalnya dari Klub perseorangan apa sendiri, negara nih? kalau negara maksud gua, negara tuh Spanyol. Spanyol kalau nggak Kalau salah. klub? Klub tuh kemarin juga Spanyol tuh menang tuh Barca. Oh, Barca. Barca. Barcelona. Oke. Ada futsalnya. Kalau misalnya di dunia sepak bola kan ada Messi gitu. Kalau di itu ada nggak sih kayak orang yang Dia paling- banyak. Oh, dia sangat banyak ya, pasti banyak. Ya itu di Cardino kan tadi yang terkenal. Di Oh Cardino. iya, kemarin legendanya. ngomongin. Iya, Yes. benar. Ini bakal menjadi dunia yang baru buat kita Generation Futsal. Itu bukan cuma antar kelas, antar pekerja atau mungkin antar instansi, tapi juga bisa antar dunia Generation. Dunia. Kita sekarang bakalan pergi ke dunia yang lain gak sih? Kayak daripada bola-bola mulu, ada apaan lagi nih Kak?
pergi ke dunia lain loh. Iya, bener, kita astral sekarang. Ini ada apa lagi nih? Nah, kabar dari dunia bulu tangkis. Para atlet Indonesia gagal total di Jepang Terbuka 2022. Oke. Nah, mereka bahkan sudah gugur sebelum mencapai semifinal. Tunggu, Indonesia bisa gugur bulu tangkis? Bisa. Itu kan ibarat negara di satu dunia. Itu kan yang jago bulu tangkis itu Indonesia, Cina, Malaysia, Jepang juga. Jepang juga ya? Ya, Jepang juga. Tergantung, semua sih bagus. Gua sebenarnya emang jago semuanya sih. Kalau jago. dilawan sama gua, ya ada yang gua lebih jago. Enggak bisa, gua cuma kewalahan doang nih. Nepoknya gimana sih nepoknya gitu. Tapi wah, oke. Indonesia gugur. Okay. Wakil tunggal putra Chiko Aura Dwi Wardoyo takluk dari Kenta Nishimoto di perempat final. Sementara ganda putri Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti dihentikan ganda putri nomor 1 sekaligus juara dunia 2022 Cheng King Chen sama Jia Yifan. Oke. Juga di perempat final. Dari negeri ini ya, tirai bambu. Tirai bambu. Dan ganda putri lainnya Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi juga kalah di tangan Jeong Na Eun dan Kim Hyo Jung yang akhirnya terus melaju hingga menjadi juara. I see. Oke. Nah, sedangkan kekalahan lainnya juga didapat Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto dan Fajar Rian tersingkir usai dibekuk Liang Wei Keng dan Wang Chan. Sementara itu tunggal putra Gregoria Mariska tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung dikalahkan oleh wakil Cina Chen Yunfei. Ampun, itu berat-berat sih kalau gue bilang sih. Sampai dibekuk loh. Ibarat udah bukan disemes lagi, dibekuk. Bayangin. Ampun. Oke. Nah, mungkin dari dunia basket lainnya. Ya. Oke, kita pindah ke badminton, dari bola ke badminton, futsal. Oke, sekarang basket. Indonesian Basket League akan menggelar IBL 3-on-3 di 5 kota. Oke. Suka basket nggak? Gue suka ngeliatin orang atau main ngelempar basket. orang? Enggak kuat gue. Enggak kuat, gue suka nontonin aja di situ sambil minum teh gitu kan. Minum jago ya gitu. Nah, seri pertama digelar di Bali pada 3-4 September 2022 dan seri kedua di Yogyakarta pada 10-11 September 2022. Oke. Lalu untuk seri ketiga di Surabaya pada 17-18 September 2022, sementara seri keempatnya di Bogor pada 24-25 September 2022. Dan sedangkan babak playoff akan dimainkan pada 1-2 Oktober 2022 untuk lokasinya di BX Hoops Bintaro Jaya Exchange Mall, Tangerang Selatan, dekat nih. Oh, ternyata di BX-nya ada lapangan basket ya? Baru tahu nih malah. Iya, makanya. BX Hoops Bintaro Jaya Exchange. Tinggal ngesot nonton. Iya, asli. Barengan sama gue gak? Ayo deh. Suka nonton basket gak? Suka sambil minum teh. Iya, tadi. Baru kali dong ada orang minum sama nonton basket minum teh. Biasa kan tuh mewah-mewah, basket tuh mewah-mewah. Iya, gitu. Kalau bola kan aqua gelas sama kacang hijau, kacang goreng itu enak itu. Ini basket loh. Itu minum teh sama biasanya ini roti butter gue suka. Sepatunya aja mahal, masa kita nonton minumnya. Asli, bayangin. Teh 2 juta, 7 juta sepatunya. Lalu teh apa dulu nih? Teh Starbucks kah? Oh enggak tehan yang ada aja di situ. Gua beli aja di situ. Oke, Generation, abis ini kita bakal ke dunia Instagram nih. Apa hubungannya Instagram sama olahraga? Sebuah tren yang gua nggak bisa ikutin, Generation. Masa sih? Seriusan, Hari Olahraga Nasional. Hari Olahraga Nasional. Nyari-nyari foto-foto gue main olahraga nggak ada dari awal. Coba. Apa hubungannya Instagram sama Hari Olahraga Nasional? Kan biasa kan di post gitu kan gambarnya di Instastory kan. Terus ada yang kayak post your pic gitu. Gue nggak ada. Gue main futsal kagak, main apa? Banter main catur, tapi itu nggak kehitung. Jujur ya, aku main Instagram tapi nggak ngerti gitu. Maksudnya biasanya setiap hari itu ada yang story tinggal klik ya. Tapi males loh. Seriusan? Nggak pernah ngikutin tren. Padahal kalau lu mau ikutan yang ini chaos sih, lu bisa kayak semua isi lu doang. Kita lebih ikutin tren gosip daripada tren-tren begitu. Dar. Tapi gosipnya gosip olahraga apa gosip ini warga setempat? Pribadi lah. Oh, pribadi. Oke. Ada. Mungkin ini kita bisa bahas lagi tentang Hari Olahraga Nasional nih, Kak. Yang paling spesial Hari Olahraga Nasional pastinya yang jatuh pada 9 September. Nah, perayaan Haornas ke-39 tahun ini digelar di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Nah, tema dari Haornas yakni bersama cetak juara dengan semangat desain besar olahraga nasional DBON. Perayaan Haornas akan mirip pembukaan PON atau SEA Games seperti yang diungkapkan Deputi Bidang Pemudayaan Olahraga Kemenpora, Raden Isnanta, sebanyak 750 pelajar
pelajar bakal terlibat dalam perayaan ini. Perayaan ini tuh acara apa aja sih? Nah, dari bocorannya sih, para pelajar akan turun membentuk konfigurasi menarik. Salah satunya membentuk identitas ibu kota Nusantara IKN, yakni sayap Garuda. Wah, keren banget nih kayaknya. Oke. Sayap Garuda loh. Sekedar informasi juga, puluhan ribu orang akan memadati Stadion Megah Kebanggaan Masyarakat Balikpapan berkapasitas 40.000. Tuh, mulai dari para stakeholder olahraga Indonesia, atlet berprestasi, para legenda atlet hingga siswa pelajar dari jenjang SD sampai SMA. Nah, ini akan untuk mencerminkan semangat kolaborasi DBON dengan tujuan bersama cetak juara. Berangkat nggak nih? Kalau gua sih kepengen biar gue bisa ngeposting Instagram itu sebenarnya. Oh gitu ya? Iya, gue nggak bisa ikutan apapun lagi. Kayak gue ngapa-ngapain. Tapi gue penasaran deh, kenapa Demi konten ya. asli? Biar gue bisa ikut-ikutan lah masih. Oh ya, Kak Dimas ikutan gitu. Oke, mantap. Kenapa sih itu tuh ada itu di tanggal 9, Kak? Dari literasi sejarah sebelumnya, Haornas harusnya tanggal 8 September berdasarkan sidang paripurna KONI ke-13 ya di Senayan, Jakarta pada 16-17 Mei 1983. Pemilihan tanggal 8 September sesuai dengan informasi yang digunakan saat itu bahwa PON pertama di Surakarta dimulai pada 8 September 1948. Namun pada 9 September 1983, Presiden Soeharto mencanangkan Hari Olahraga Nasional saat meresmikan Purna Pugar Stadion Sriwedari. Pemilihan tanggal 9 September sebagai Hari Olahraga Nasional adalah berdasarkan pada tanggal pembukaan PON 1 ya. PON 1 di Surakarta 1948 gitu. Oh, artinya kenapa tanggal 9 itu karena ada pembukaan PONI tersebut, Kak? PON. Oh, maafin. PON 1. PONI lagi. Mohon maaf. Aduh. Nah, pada 7 September 1985 melalui keputusan Presiden nomor 67 tahun 1985, lantas ditetapkan bahwa tanggal 9 September adalah Hari Olahraga Nasional atau HORNAS. Ampun, berangkat nggak nih? Kalau gue bilang sih kepengen sih. Oh, di Kalimantan kan? Kayak gue gak ada duit deh. Ampun. Langsung ya, Bo, langkahnya gak ada duitnya. Aduh, jangan malu-malu dong. Masa kita tadi bacanya uang. Iya, makanya. Tapi apa? Uang. Mungkin kalau lu mungkin ada lah. Kalau gue kayaknya agak, kalau generation punya pundi-pundi, bolehlah memperkerjakan saya. Dan tadi kita pembahasannya 41M lah, 3,99 triliun lah. Masa tiba-tiba hostnya langsung bilang gak punya duit? Gak punya duit. Gimana? Gue kalau misalnya ditanya ada duit, gue apa itu duit? Gue langsung kayak begitu sih. Ampun, generation. Kalau misalnya punya uang, ingin pergi ke Kalimantan, atau mungkin lu kepengen ikutan, gak usah harus ke Kalimantan juga gak apa-apa. Yang penting semangatnya di dalam hati tentunya. Bikin ini dong, bikin konten. Mau jalan-jalan, mau makan enak, tapi nggak punya uang. Nah, itu tren yang harusnya gue ikutin. Itu harus banyak isinya gue di situ. Oke, Distribution itu adalah Sportster minggu ini. Kalau misalnya lu kepengen up to date dengan berita-berita, minggu depan kita bakalan datang lagi tentunya ya. Yes. Jadi gue Dimas Sansei dan Fitri Syamsyu. Kita pamit dulu, sampai jumpa minggu depan.